Mengikuti seminar internasional di PBNU. Salah satu pematerinya adalah Syekh Profesor Adnan Al-Afyuni, Mufti Syria yang 3 bulan yang lalu dibom oleh ISIS. Penulis kitab Al-Alaqah Bainad Din wal Watan. Kata beliau ini, bersyukurlah wahai saudaraku bangsa Indonesia, karena kalian berada di negara yang aman, sehingga kalian bebas mengamalkan ajaran agama kalian dengan nyaman. Kami ini di Syria, kata beliau, yang sudah 8 tahun perang saudara, keamanan tak harus di mana kami temukan. Jangankan untuk konperancap MOCNU, Pak, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was, kata beliau. Karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid itu. Jangan di Syria, apa? Badai Jumatan kesieun, da bisi aya bom bunuh diri, teu aman negara kan Jumatan kesieun. Nah di Indonesia bakatku aman, alhamdulillah nuju Jumatan tiasa kulem. Jadi bami di Syria mah teu aman teh serek Jumatan teh di urang mah bakatku aman nuju Jumatan tiasa alhamdulillah. Kalau masih kurang bisa dibuka di dalam surah An-Nisa ayat 66. An-Nisa ayat 66. Walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Terjemahnya baca di bawah ini. Di dalam tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat ini, wa fi qawlihi aw ikhruju min diyarikum ima'u ila hubbil wafan. Sabda Allah aw ikhruju min diyarikum ini adalah isyarat untuk mencintai tanah air. Kalau masih mempertanyakan, di dalam surah Al-Qasas ayat 85. Al-Qasas ayat 85. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'an. Di dalam tafsir Ruhul Bayan, Al-Imam Ismail Haqi Al-Hanafi mengatakan, wa fi tafsiril ayat isyaratun ila anna hubbal waton minal iman. Ayat ini dituna apa? Dalam tafsir Ruhul Bayan ketika menafsirkan Al-Qasas 85. Kalau tidak percaya, nanti setelah acara saya buka. Ya, sudah dibikin seperti ini, hanya pemancing saja. Dalam hadisnya bagaimana? Pabalatapan. Dalam Sahih Bukhari urutan hadis 7350-an. Di sana Sayyiduna Muhammad berdoa begini, Allahumma habib ilainal madinah kahubbinal makkata aw asyad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah, tanah air baginda Nabi, melebihi kecintaan kami terhadap Makkah. Sayyiduna Muhammad sampai memohon kepada Allah agar Allah meniupkan nasionalisme, agar Allah meniupkan cinta terhadap tanah air keduanya, yaitu Madinah, sebagaimana Allah telah meniupkan nasionalisme dalam hati Nabi untuk Makkah. Kalau masih kurang, di urutan hadis 1700-an, Ibnu Abbas, Abu Hurairah mengatakan begini, Sahih Bukhari, kalau Nabi pulang dari luar kota, Pak, habis ngisi PKPNU, MKNU gitu lah, atau Rajabah gitu, pulang ke Madinah, sudah terlihat tembok-tembok perbatasan Madinah, Rasulullah mempercepat kendaraannya, Pak, tancap gas, ingin segera sampai ke Madinah. Di dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan hadis ini, beliau bilang, wa fil hadithi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanini ilaih. Hadis ini punya 2 poin. 1, kemuliaan Madinah. 2, disyariatkannya mencintai tanah air. Itu ada. Jadi yang mengatakan nasionalisme hubul watan minal iman tidak ada dari sananya, ya yakini saja mereka saja yang belum pernah ke sana, Pak. Bagi para kiai yang ingin lebih detail tentang dalil-dalil nasionalisme, bisa membaca satu kitab kecil cuma 204 halaman tebalnya, judulnya Al-Haqqul Mubin fi Raddi ala man tala'ada bid-din, ditulis oleh ulama muda Al-Azhar, Dr. Sayyid Usama Al-Ajhar. Sudah ada yang punya? Belum? Nah, kalau belum, nanti selesai acara saya bagi gratis PDF-nya.
Cukup ya, dari dalil nasionalisme itu Al-Baqarah 126, Ibrahim 35, An-Nisa 66, Al-Qasas 85. Ya. Nah, Kiai Wahab Hasbullah membuat nasionalisme. Nahdlatul Wathon. Ini yang perlu kita miliki hari ini, Pak. Kader muda santri NU, saya sering teriak-teriak di gerakan pemuda Ansor itu, hari ini NU memerlukan santri yang mempunyai dua kompetensi secara berbarengan. Satu, mempunyai grassroots understanding, pemahaman akar rumput, sehingga tahu permasalahan terkecil yang dihadapi oleh Nahdliyin sampai ke ranting, Pak. Masalahnya apa ini? Kader NU harus itu. Kedua, kader NU juga pada saat bersamaan harus mempunyai world class kompeten, pemahaman global yang bisa bersaing di skala internasional, Pak, untuk mengambil isu-isu kontemporer agar masyarakat NU update informasi, tidak menjadi PKI, penduduk kurang informasi. Kita perlu itu. Kiai Wahab Hasbullah adalah contoh ideal dalam hal ini. Nah, Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai Dewan Guru, Haji Abdul Kahar sebagai direktur karena pengusaha, Kiai Haji Mas Mansur sebagai kepala sekolah. Nah, Kiai Haji Mas Mansur ini, Pak, yang nanti mengisi jabatan Ketua Majelis Tarzih Muhammadiyah pertama. Pasca Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat tahun 1924, nah, Muhammadiyah membuat Majelis Tarzih sebagai kumpulan ulama Muhammadiyah. Ketua pertamanya Kiai Haji Mas Mansur ini. Nah, murid sekaligus juniornya Kiai Wahab Hasbullah ketika di Mekah. Nah, beliau diangkat oleh Kiai Wahab sebagai kepala sekolah Nahdlatul Wathon ini. Sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, para siswa menyanyikan sebuah lagu yang ditulis oleh Kiai Wahab, Ya Alal Wathon atau Subhanul Wathon. Ada dua lirik ya, Pak. Nah, tapi yang populer adalah lirik yang ini. Yang ini ya, yang lirik yang populer itu, Ya Alal Wathon, Ya Alal Wathon, Ya Alal Wathon, Hubul Wathon minal iman. Makanya sekarang kan lagi musim, bukan lagi musim, alhamdulillah viral di beberapa sekolah wabil khusus di bawah LP Ma'arif NU, Pak. Setiap pagi itu dinyanyikan Subhanul Wathon ini, ya, agar tertanam nasionalisme di bawah alam sadarnya. Ya. Oke, kemudian Nahdlatul Tujar. Nah, setelah 2 tahun berjalan, Pak, Nahdlatul Wathon tercatat di wilayah Jawa Timur saja sudah terdapat 23 cabang. 2 tahun berdiri di Jawa Timur saja sudah ada 23 cabang Nahdlatul Wathon. Nah, pada saat itu kan waktu 1918 itu, Pak, gak musim dana hibah ya, baik dari anggaran murni ataupun perubahan. Belum musim proposal, Pak. Ya swadaya. Nah, akhirnya Kiai Wahab putar otak, bagaimana kita membuat sebuah lembaga usaha yang bisa mendanai organisasi ini. Akhirnya Kiai Wahab Sowan pada Hadratus Syekh mendirikan Nahdlatul Tujar, kebangkitan para usahawan, kebangkitan para ekonom. Nah, membuat semacam koperasi, Syirkatul Inan namanya. Nah, membuat koperasi, merekrut petani-petani di Jawa Timur itu, dibikin sebuah lembaga supaya nanti bisa negosiasi. Kan upami langsung diical ku petani masuk mirah, Pak. Ya, orang Cibatu petani sampe misalkan, ngical sampe ke pasar paling 1 kilo 3.000, Pak. Cobi diolah ke organisasi ku PT jadi Kitela kah atau jadi Citato kah, 1 kilo biasa 50.000, Pak. Ya, karena ada manajerial, karena ada pengolahan. Nah, Nahdlatul Tujar juga begini. Ini yang perlu kita bangkitkan sekarang, Pak. Kemandirian ekonomi. Nah, makanya salah satu semboyan kemarin ketika muktamar di Jombang adalah kemandirian ekonomi. Kita sudah punya sebenarnya sejarah bagaimana pendirian Nahdlatul Tujar. Nanti dari sebagian dari keuntungan lembaga ini, lembaga usaha ini disisihkan untuk pembiayaan orang.